Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, para aba wal ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam madrasah diniyah ibu dan ayah, yang sekarang kita menginjak pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana praktek pendidikan anak yang kita dapatkan dari para nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan coba membahas sebuah tema yang cukup penting untuk diketahui oleh para ayah dan ibu yang berkenaan dengan metode pendidikan. Ya, kadang kita sebagai orang tua, ya, sudah kita sebutkan bahwa orang tua itu adalah pendidik pertama bagi anak-anak. Tapi kita kan nggak pernah kuliah ilmu pedagogik. Kita kan nggak pernah kuliah tentang bagaimana ilmu pendidikan, bagaimana teknik mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita. Maka insya Allah, walaupun secara ringkas, kita akan coba bahas hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, ya, untuk mengajarkan atau memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Ya, maka insya Allah, dengan mengetahui metode-metode pendidikan ini akan lebih mudah bagi kita untuk mendidik anak-anak kita di rumah. Ya, jadi terkadang kita itu sebenarnya belum tahu tekniknya saja. Kalau sudah tahu tekniknya dalam mendidik anak, itu insya Allah akan mudah. Ya, itu insya Allah akan mudah. Namun sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, harus ada kedekatan terlebih dahulu. Kedekatan emosional antara bapak dan ibu. Jadi metode pembelajaran sepenting sehebat apapun, kalau yang mengajar dengan yang diajar itu tidak ada hubungan emosional sama sekali, ya, maka ilmunya itu akan mental. Ya, ilmunya itu akan mental dan tidak tidak akan efektif. Baik, sebagaimana yang disampaikan tadi, insya Allah kita akan bahas di kesempatan malam hari ini dua metode penting dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama adalah keteladanan. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kita masih ingat, ya, zaman-zaman kita sekolah dulu di masa rezim Orde Baru, ya, di masa pemerintahan Orde Baru, ada yang namanya P4. Ya, ada yang namanya P4, pendidikan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. P4 ini selalu ditanamkan kepada kita. Ya, antum kalau mau masuk SMP harus ikut penataran P4. Ya, masuk SMA ada penataran P4. Kuliah pun ada penataran P4. Ya, begitu upaya pemerintah untuk menanamkan P4 ini kepada kita. Namun hal itu tidak efektif, ya. Tidak efektif. Artinya kita pun mungkin sekarang kalau ditanya apa P4 itu sudah lupa. Ya, jadi hanya menguap begitu saja. Ya, apa yang menyebabkan program untuk mengajarkan P4 ini, ya, menjadi gagal? Karena kita tidak memiliki seorang figur keteladanan. Seorang figur yang bisa kita lihat sebagai orang yang benar-benar mengimplementasikan P4 itu dalam kehidupan. Jadi semuanya itu hanya teori saja. Ya. Jadi semuanya itu hanya teori saja. Bahkan mungkin orang jadi meremehkan. Kenapa? Karena apa yang disampaikan itu demikian bagus, tapi pelaksanaannya nggak ada sama sekali. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sangat butuh yang namanya keteladanan. Ya, anak-anak kita juga butuh keteladanan dari kita.
Makanya pendidikan keteladanan ini sangat penting. Ya, terlebih lagi kalau kita memberikan contoh keteladanan, nah ini perlu kita ketahui ya, agar antum semua di rumah itu semangat untuk menjadi teladan di hadapan anak-anak. Ya. Kenapa? Karena kalau anak-anak itu ya meneladani orang tuanya, mengikuti kebaikan yang diajarkan oleh orang tuanya, maka orang tuanya itu dapat pahala. Ya. Misalnya kebaikan apapun ya, misalnya bapaknya tepat waktu sholatnya, anaknya kemudian ngikuti, ya, anaknya kemudian ngikuti, ya, maka bapaknya itu dapat pahala, ya, ketika terdengar adzan, bapaknya langsung siap-siap untuk melaksanakan sholat, anaknya kemudian ngikuti bapaknya tadi, maka bapaknya tadi akan mendapatkan pahala. Setiap kali anaknya itu sholat tepat waktu karena mengikuti bapaknya, ya, bapaknya akan mendapatkan pahala, ya. Jadi ini pada hakikatnya selain metode pendidikan yang sangat efektif bagi anak-anak kita, ini juga merupakan ladang pahala bagi kita. Keteladanan yang diberikan oleh orang tua di rumah, ini pada hakikatnya merupakan ladang pahala bagi orang tua. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'amila biha ba'dah kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yankusu min ujurihim syai'." Perhatikan ini, para aba wal ummahat rahimakumullah, ini sebagai penyemangat kita untuk menjadi teladan, ya, menjadi teladan yang baik di hadapan anak-anak kita. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan contoh amalan kebaikan dalam Islam, kemudian diamalkan oleh orang setelahnya, maka akan dicatat baginya pahala orang yang mengikuti amalannya tersebut, wala yankusu min ujurihim syai', dan tidak akan mengurangi pahala, ya, yang akan mereka peroleh. Artinya yang diperoleh oleh orang yang mengikuti. Jadi yang melakukan tadi, yang mengamalkan itu akan mendapatkan pahala, yang memberikan keteladanan juga mendapatkan pahala. Nah, pahala yang diperoleh oleh yang memberikan keteladanan ini tidak akan mengurangi pahala orang yang melakukan amalan tadi. Jadi luar biasa, kita dapat pahala dari keteladanan yang kita berikan di hadapan anak-anak. Ya. Nah, ini adalah amalan kebaikan. Bagaimana dengan amalan keburukan? Sama juga, amalan keburukan juga kita akan mendapatkan ganjaran, tapi berupa dosa. Makanya jangan kita menjadi contoh teladan yang buruk di hadapan anak-anak kita, karena kita akan menanggung dosanya kalau mereka meniru. Misalnya kita suka ngomong kasar, suka ngomong jorok, suka melaknat, suka mengucapkan sumpah serapah, lalu ditiru oleh anak-anak kita, orang tuanya dapat dosa. Kata Nabi SAW selanjutnya, ya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa'umila biha ba'dah kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wala yankusu min auzarihim syai'. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan contoh kejelekan kemudian diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya pahala kejelekan, ya, semisal orang yang mengikutinya tadi, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya. Oleh karena itu, barakallahu fiikum, penting bagi kita untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam, kita lihat dalam prakteknya, ya, para sahabat itu sangat mudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau itu ketika menganjurkan untuk melakukan sesuatu, beliau adalah orang yang paling terdepan dalam melaksanakannya. Ya, ini kunci efektivitas. Kita sering ngajak anak-anak kita melakukan sesuatu, ya, tapi kemudian kita sendiri tidak melaksanakannya, ya, sehingga apa yang kita perintahkan menjadi nggak efektif. Tapi kalau misalnya kita memerintahkan anak-anak kita untuk melakukan sesuatu dan kita mengamalkannya, maka anak-anak akan mengikuti. Bahkan mereka akan mengikuti dengan sendirinya tanpa harus kita berbicara panjang lebar, tanpa kita harus ngomel dalam waktu yang lama, mereka akan mengikuti kita. Kita ambil satu contoh di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala,
Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas pernah bercerita bahwa suatu malam beliau tidur ya di rumah bibi beliau, yakni Maimunah ya. Beliau tidur di rumah bibi beliau Maimunah, dan Maimunah adalah istri dari Nabi alaihi salatu wasalam ya. Nah, ketika itu Abdullah bin Abbas bercerita bahwa di malam hari ya, di malam hari ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga tidur di kamar yang sama. Jadi Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa mereka tidur di atas sebuah kasur. Nabi SAW dan istri beliau Maimunah di bagian yang memanjang, bagian panjangnya. Kemudian Abdullah bin Abbas tidur di bagian lebarnya. Ini menunjukkan bolehnya anak-anak itu tidur bersama orang tua. Baik. Nah, kemudian kata Abdullah bin Abbas, maka aku melihat ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya bangun dari tidurnya di pertengahan malam. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam ya membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian beliau berwudu dan melaksanakan sholat. Ya. Kemudian apa kata Abdullah bin Abbas? Faqumtu fasana'tu mithla ma sana'. Maka aku pun kemudian bangun dan melaksanakan ya sebagaimana yang beliau lakukan. Sebagaimana yang beliau lakukan. Jadi beliau meniru Rasulullah SAW. Tanpa Rasulullah SAW berbicara sedikit pun. Tanpa Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk melakukan sedikit pun. Namun apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Faqumtu fasana'tu mithla ma sana'. Maka aku pun bangkit dan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita bisa melihat barakallahu fikum bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ya memberikan keteladanan lalu diikuti oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka sebenarnya bagi kita sebagai orang tua ya, kita berusaha untuk menjadi contoh yang baik. Ya, contoh yang baik, kita jaga lisan kita jaga etika kita jaga adab kita, bersemangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah anak-anak kita akan mengikuti. Misalnya, ya, sholat berjamaah misalnya. Ya, kita dapati ya Bapak bisa membuktikan sendiri. Kalau seorang anak melihat bapaknya sholat berjamaah ke masjid, pasti anak-anak itu akan minta ikut, ya, terutama anak laki-laki ya, Ya, abi aku ikut. Tanpa kita harus menyuruh mereka, tanpa kita harus ngomel-ngomel nyuruh mereka sholat berjamaah di masjid. Tapi dilihat bapak yang berangkat ke masjid, dia pasti akan ikut, ya, minta ikut ke masjid. Ya. Demikian juga seorang anak perempuan. Kalau melihat ibunya setiap kali terdengar adzan, ibunya berwudu, kemudian memakai mukena, ya, kemudian sholat, ya. Dia melihat ibunya seperti itu juga minta hal yang sama. Bu, tolong aku dibelikan mukena, aku juga pengen sholat seperti ibu. Tanpa kita harus banyak ngomong-ngomong, tanpa kita harus banyak ngomel-ngomel, anak-anak kita akan mengikuti. Ya, makanya keteladanan ini merupakan bentuk pendidikan yang sangat efektif. Ya, keteladanan ini merupakan bentuk keteladanan pendidikan yang sangat efektif. Tanpa kita harus berbicara panjang lebar, tanpa kita harus berbicara banyak, ya, anak-anak akan mengikuti kita. Ya, oleh karena itu hendaknya kita menjadi teladan ya. Dan Nabi SAW juga dulu pernah ya dalam kisah Hudaybiyah ya, kisah beliau bersama Ummu Salamah ketika Nabi SAW bersama kaum musyrikin membuat perjanjian Hudaybiyah, maka beliau memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hewan kurban mereka dan mencukur rambut-rambut mereka, melakukan tahallul. Ya. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk melakukan tersebut, tapi nggak ada dari para sahabat yang melakukannya. Lalu kemudian Nabi SAW masuk ke dalam kemah beliau, mengadukan hal tersebut kepada suami beliau, istri beliau Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, coba kau sendiri yang melaksanakan. Akhirnya Nabi SAW melaksanakan apa yang diperintahkan atau apa yang disarankan oleh Ummu Salamah. Beliau keluar, beliau kemudian menyembelih hewan kurban beliau dan mencukur rambut beliau. Maka serta-merta para sahabat langsung ikut melaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, makanya kita sangat memerlukan yang namanya keteladanan. Makanya keteladanan ini sebagaimana kita sampaikan merupakan
bentuk metode pendidikan yang sangat efektif, ya. Pendidikan yang sangat efektif. Nah, kemudian yang berkaitan dengan keteladanan ini, selain kita memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, ya, jangan sampai ketika kita melarang sesuatu, kita sendiri yang melanggarnya. Ya, sebagai contoh, ya, kita melarang anak kita ngerokok. Ya, mungkin sebagian masih ada yang merokok, ya. Naudzubillah, ya, tinggalkan rokok. Ya. Ada sebagian orang tua yang melarang anaknya untuk merokok, tapi dia sendiri merokok. Nah, ini menjadi sebuah kontradiksi, ya. Ya, jadinya kontradiktif sekali. Gimana sih Abi melarang, Bapak melarang saya ngerokok, tapi Bapak sendiri merokok. Ya. Bapak sendiri merokok. Maka akan terjadi kontradiksi pada diri anak. Ya, jangan seperti ini. Kalau kita melarang anak kita dari melakukan suatu perkara yang kita anggap jelek, maka kita harus menjadi orang yang terdepan dalam meninggalkan perkara yang jelek tersebut. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surat As-Saff ayat yang kedua, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang selanjutnya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian melakukan, ya, kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya. Ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya kalau dalam istilah bahasa Jawa, jarkoni. Apa itu artinya? Ujar tapi orang lakoni, begitu ya. Ngomong tapi dia sendiri tidak melaksanakan. Maka penting sekali bagi kita untuk menjadi sosok teladan di hadapan anak-anak kita. Coba deh Bapak dan Ibu perbaiki diri, jadi teladan di hadapan anak-anak. Insya Allah anak-anak itu akan mengikuti kita. Ya, insya Allah anak-anak itu akan mengikuti kita. Apalagi kalau dia belum tercemari, ya, belum tercemar dengan kebiasaan-kebiasaan yang negatif, ya. Ya, masih polos, kemudian dia tumbuh bersama kita dan kita menjadi sosok teladan di hadapan anak-anak kita. Insya Allah dengan keteladanan tersebut maka kita akan mudah untuk mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita akan mengikuti, ya, tanpa harus kita banyak berbicara. Nah, demikian juga di sekolah, ya. Di sekolah juga ini masukan bagi para guru. Ya, kadang-kadang sering kita lihat, ya, masalah sholat misalnya. Ya, kalau kegiatan belajar mengajar sudah berjalan normal, ya, di sekolah, kadang-kadang guru itu kan sering ngomong ke anak-anak, ayo kita jaga sholat, kita jaga sholat. Tapi sering kita lihat guru-guru itu ketika tiba waktu sholat, mereka nggak bersegera ke masjid, ya. Oke lah kalau mereka masih ada tugas artinya tugas misalnya ngawasi anak, ya, mengatur mereka ke masjid, oke, itu tugas. Tapi yang lainnya yang nggak bertugas, kadang-kadang sibuk dengan HP-nya, kadang-kadang sibuk ngobrol di kantor, tidaklah mereka melaksanakan sholat, melainkan setelah iqamatus sholat, setelah qomat baru mereka datang ke masjid, masbuk. Ini kan dilihat oleh anak-anak. Gimana guru Pak Ustadz ini, ya, ngajarkan kita untuk sholat tepat waktu, tapi dia selalu masbuk, ya, dia selalu masbuk dan tidak ada tugas sebenarnya. Kalau yang ada tugas, ya oke lah, mungkin dia ngawasi anak-anak, ada anak yang ketinggalan harus dia tunggu, tapi yang lainnya, ya, makanya saya sering ngomong ke orang tua, kalau mau lihat sekolah bagus tuh coba datang waktu sholat. Gimana guru-gurunya? Jangan-jangan guru-gurunya ini hanya pintar ngomong saja, tapi amalannya tidak diamalkan. Ya, lihat waktu sholat gimana. Kata ketika qomatus sholat, guru-gurunya masih baru keluar dari kantor, baru wudhu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kurangnya keteladanan di sekolah tersebut. Guru itu harus menjadi sosok teladan. Nah, kembali kepada kita di rumah sebagai orang tua, ya, maka kita hendaknya memberi keteladanan di hadapan anak-anak kita. Jangan kemudian kita tidak memberi keteladanan, hanya bisa bicara saja tanpa memberikan contoh keteladanan yang baik kepada anak-anak kita. Baik, ini metode yang pertama. Jadilah teladan. Insya Allah kalau bapak dan ibu di rumah itu jadi sosok yang teladan, insya Allah anak-anak itu gampang ngarahkannya. Karena
Anak-anak itu pada dasarnya dia memiliki sifat suka meniru. Ya, anak-anak itu memiliki sifat apa? Karakter suka meniru. Sehingga apa yang dicontohkan oleh orang tuanya ya berupa kebaikan, maka mereka akan contoh kebaikan itu. Tapi kalau yang dicontohkan oleh orang tua adalah keburukan, ya, maka mereka ambil keburukan tersebut. Mereka akan tiru keburukan tersebut. Saya pernah dapat waktu masih tinggal di Jakarta, ada anak-anak usia TK. Bayangkan ini Bapak dan Ibu, ya. Anak-anak usia TK ketika dia berkelahi dengan anak-anak yang seumur dia, ya keluar semua kebun binatang, ya, semua kebun Ragunan itu keluar. Ya, hewan-hewan yang jorok-jorok itu keluar semua dia sebutkan. Kita kadang-kadang heran, ini anak TK kok pengetahuannya terhadap nama binatang luar biasa ya. Ternyata apa yang kita dapatkan ya, bapak dan ibunya itu kalau konflik memang seperti itu. Ya, keluar semua kata-kata yang jelek itu keluar. Nah, makanya anak-anak tadi ngambil dari bapak dan ibunya. Kemudian dia sampaikan kepada teman-temannya. Maka jangan sampai anak-anak kita seperti ini, barakallahu fikum ya. Mengambil contoh keteladanan yang buruk dari orang tuanya. Baik, ini yang pertama ya, metode pendidikan yang pertama yaitu keteladanan. Kemudian yang kedua, pembiasaan. Ya, pembiasaan. Anak-anak kita itu dari sejak mereka kecil ya, hendaknya mereka dibiasakan dengan hal-hal yang baik. Jadi suatu hal yang keliru kalau ada yang mengatakan kalau nanti saja anak-anak kita ya, tunggu mereka besar, tunggu mereka dewasa baru kita perintahkan mereka misalnya untuk sholat, untuk puasa. Nah, ini suatu hal yang keliru. Anak-anak kita itu hendaknya kita biasakan untuk melakukan kebaikan sedini mungkin. Ya. Jadi mereka dari kecil itu terbiasa. Ya. Ada sebuah kisah ya, yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari seorang sahabiah yang mulia Rubai' binti Muawid radhiyallahu taala anhuma. Rubai' binti Muawid ini bercerita tentang bagaimana awal pensyariatan puasa. Ya, jadi dahulu sebelum kita diperintahkan untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kaum muslimin, yakni para sahabat itu diperintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Ketika hari Asyura ini tiba, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan utusan-utusan beliau untuk mengumumkan kepada penduduk kota Madinah, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Barang siapa yang hari ini sudah berpuasa, maka dia lanjutkan puasanya. Barang siapa yang belum berpuasa, maka sejak dia mendengar seruan ini, hendaknya dia menahan diri. Maka apa kata Rubai' binti Muawid ketika itu? Wa nasumu wa nusawwimu abna'ana as-sighar. Ya. Dan ketika itu, ketika mendengar pengumuman tersebut, maka kami langsung berpuasa. Dan kami juga memerintahkan anak-anak kami untuk berpuasa. Ya, jadi anak-anaknya ini pertanyaan juga ya. Mungkin sebagian orang tua bertanya, Ustaz, ini Ramadan ini gimana anak-anak kita? Apakah kita perintahkan untuk berpuasa? Ya. Baik. Jadi anak-anak diperintahkan untuk berpuasa sesuai dengan apa yang mereka mampu. Ya, kata Rubai' binti Muawid, "Nahnu nasumu wa nusawwimu abna'ana as-sighar." Kami berpuasa dan kami perintahkan ya anak-anak kami untuk berpuasa. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'ul asyar." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Jadi 7 tahun itu sudah mulai kita perintahkan anak-anak kita untuk sholat. Gimana dengan usia di bawah itu, Ustaz? Gak apa-apa.
nggak jadi masalah, tapi ya jangan terlalu dipaksa. 7 tahun, perintahkan dia untuk sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'ul asyar. Dan pukullah mereka. Kalau mereka tidak mau sholat, pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Nah, dari sini dilihat ya, kita bisa lihat mulai diperintahkan untuk sholat usia 7 tahun. Kemudian boleh dia dipukul, ya, boleh dia dipukul kalau tidak mau sholat ketika usia 10 tahun. Nah, mulai dari 7 tahun sampai 10 tahun ini proses apa namanya? Proses pembiasaan. Ya. Jadi anak-anak itu dibiasakan untuk melakukan ketaatan sedini mungkin. Ya, jadi misalnya kalau keluar rumah yang perempuan kita perintahkan ya, kita ajarkan untuk berhijab ya. Kemudian yang laki-laki kita perintahkan ya, misalnya dia sudah mampu untuk kita ajak ke masjid, nggak buat keributan ya, maka kita ajak ke masjid, sholat ke masjid ya, sebagai bentuk pembiasaan bagi anak-anak kita. Ya. Ada beberapa faedah kenapa hendaknya kita itu membiasakan anak-anak kita ya untuk melakukan ketaatan sejak dini ya. Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Al-Bukhari beliau menyebutkan ajma'al ulama annahu la tulzamul ibadat wal faraid illa indal bulugh. Para ulama bersepakat, kata beliau, bahwa ibadat dan kewajiban-kewajiban ini tidaklah diwajibkan melainkan setelah seorang itu baligh. Ya. Jadi kalau dia belum baligh, belum wajib dia untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Illa anna katsiran minal ulama ya ustuhibbu an yadrabat sibyan ala siyami wal ibadat raja'a barakatihima au raja'a barakatiha lahum wal ya'taduha wa tashula alaihim idza lazimathum. Hanya saja para ulama ya, mereka menyatakan mustahab ya, atau menyukai agar anak-anak itu dilatih untuk berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah lainnya ya, karena 3 tujuan. Ada 3 tujuan. Kenapa mereka mengatakan bahwa sejak dini anak-anak itu dilatih untuk melakukan ketaatan? Ada 3 hikmah yang ada di balik perintah tersebut. Yang pertama, raja'a barakatiha lahum. Ya, kita mengharap keberkahan dari ibadah tersebut bagi mereka. Ya, jadi anak-anak itu dari kecil tuh sudah diberkahi. Kenapa? Karena dari kecil sudah tumbuh di atas ketaatan, ya. Dari kecil sudah puasa, dari kecil sudah sholat, dari kecil sudah ngaji, sehingga dari usianya yang dini ini dia sudah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian liya'taduha, yang kedua agar mereka terbiasa. Ya, agar itu menjadi kebiasaan. Orang yang terbiasa sholat di masjid, barakallahu fikum, ketika dia sholat nggak di masjid, ada suatu hal yang apa? Suatu hal yang lain. Ya. Anak-anak itu misalnya kita sudah biasakan dia, anak-anak perempuan ya, untuk berhijab ketika keluar dari rumah. Ketika dia keluar dari rumah, ya, ketika dia keluar dari rumah tanpa mengenakan hijab, maka ada sesuatu yang berbeda. Ya. Demikian juga dengan kebiasaan baik lainnya. Orang kalau dia terbiasa buang sampah pada tempatnya, ngelihat orang lain yang buang sampah sembarangan, itu ada sesuatu yang bergejolak dalam hatinya. Ada sesuatu yang bergejolak dalam hatinya. Ya. Inilah salah satu tujuannya. Kenapa? Anak-anak itu dibiasakan, diperintahkan untuk melakukan ketaatan agar dia terbiasa. Ya, agar terbiasa, agar terpola dia. Ya. Makanya kita bisa melihat ya, kita itu sudah terbiasa dengan yang namanya pelanggaran aturan. Melanggar aturan itu sudah biasa, satu hal yang biasa. Makanya berapa tahun yang lalu sempat ada peristiwa di jalanan Jakarta yang diangkat oleh media massa, yaitu ketika ada
mobil aparat, ya, ada mobil aparat yang tidak mau masuk ke jalur busway. Ya, jadi ada mobil aparat yang tidak mau masuk ke jalur busway, tapi ikut mengantri bersama mobil-mobil yang lainnya. Kemudian orang-orang memuji, wah ini mobil nggak masuk ya. Ya, padahal memang harusnya seperti itu ya, harusnya seperti itu, nggak boleh masuk ke jalur busway. Ya, nah tapi karena orang itu sudah terbiasa melihat pelanggaran aturan, maka ketika ada yang tidak melanggar aturan dianggap sebagai satu hal yang biasa. Contoh lain dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, orang sholat. Kadang ada orang yang ketika sholat, wah, kowe saiki wis sholat yo, ya. Padahal apa yang namanya sholat itu kan kewajiban, tapi karena orang sudah terbiasa untuk tidak sholat, ketika ada orang yang sholat, ya, maka itu menjadi satu hal yang aneh. Nah, makanya kita harus biasakan anak-anak kita dengan kebaikan. Tujuannya agar apa? Nanti kalau misalnya terjadi hal-hal yang melanggar, ya, dia ada alarmnya. Oh, ini nggak baik, ini suatu hal yang keliru ya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, kata Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala, ya, wa tashula alaihim idza lazimathum. Ya, kewajiban-kewajiban tersebut akan terasa mudah bagi mereka ketika mereka sudah diwajibkan untuk melakukannya. Sholat gampang, ringan. Pakai jilbab gampang, ringan. Kenapa? Dari kecil sudah dibiasakan oleh orang tuanya. Berbeda dengan orang yang baru melakukan ketaatan ketika dia dewasa. Misalnya tadi, ketika balik baru suruh, mas sholat mas. Sudah balik anaknya. Berat sekali bagi dia. Kalau sebelumnya tidak dibiasakan anak-anak tersebut. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, penting sekali bagi kita untuk melakukan pembiasaan kepada anak-anak kita. Ini merupakan suatu metode pendidikan yang sangat efektif bagi anak-anak kita kalau dia sudah dibiasakan untuk melakukan kebaikan. Biasakan makan dengan tangan kanan, dibiasakan ketika makan membaca bismillah, dibiasakan melakukan adab-adab yang baik, ya. Maka insya Allah ini akan tertanam pada diri mereka sampai mereka dewasa, akan terus mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita. Dua metode pengajaran ini dulu yang kita bahas. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan bahas lagi metode-metode pendidikan lainnya yang bisa kita terapkan di tengah keluarga kita, ya. Insya Allah tentang penanaman nilai serta at-targhib wa tarhib, ya, penanaman nilai dan at-targhib wa tarhib. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.